Cherry selalu percaya pada 3 hal dalam hidupnya: cinta, keluarga, dan persahabatan. Baginya, ketiga hal itu adalah fondasi yang kokoh, jangkar yang akan selalu menahannya di tengah badai kehidupan. Ia tumbuh di sebuah desa kecil di Bali, dengan mimpi-mimpi sederhana dan hati yang tulus. Ia melihat bagaimana ibunya merawat keluarga dengan penuh kasih, bagaimana ayahnya bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Semua itu membentuk keyakinannya bahwa ikatan darah dan ikatan hati adalah harta yang paling berharga. Ia berpikir, selama ia memiliki keluarga dan sahabat, ia tidak akan pernah sendirian, tidak akan pernah tersesat. Bertahun-tahun ia merantau ke Malaysia, menjadi seorang pekerja migran yang mengumpulkan setiap ringgit dengan cucuran keringat. Setiap kali rasa rindu pada kampung halaman menyergap, ia akan memandang foto keluarganya. Ia juga akan membaca surat-surat dari kekasihnya, seorang pria yang berjanji akan menunggunya pulang. Janji-janji itu menjadi bahan bakarnya, menjadi alasan mengapa ia rela mengorbankan masa mudanya di negeri orang. Ia menabung bukan untuk kemewahan, melainkan untuk membangun sebuah masa depan sederhana di Bali, di tengah orang-orang yang ia cintai. Baginya, kebahagiaan adalah pulang. Maka, pada suatu pagi yang cerah di bulan Juni 2025, Cherry menjejakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya. Udara Bali yang hangat terasa memeluknya, aroma dupa dan bunga Kamboja seolah menyambut kepulangannya. Di dalam tasnya, ia membawa seluruh tabungan hasil kerja kerasnya. Di dalam hatinya, ia membawa segunung harapan. Ia sudah membayangkan akan segera dilamar oleh kekasihnya, membangun rumah kecil di dekat sawah, dan memulai usaha bersama sahabat baiknya. Semua rencana itu telah tersusun rapi di kepalanya, seperti skenario film yang indah. Ia berjalan dengan langkah ringan, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia percaya bahwa semua pengorbanannya akan segera terbayar lunas. Ia akan membuktikan kepada keluarganya bahwa ia bisa menjadi anak yang membanggakan. Ia akan menunjukkan kepada kekasihnya bahwa penantian mereka tidak sia-sia. Di benaknya, kepulangan ini adalah awal dari babak baru yang penuh tawa dan kebahagiaan. Ia tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa langit yang ia pandangi dengan penuh harap, itu akan segera runtuh menimpanya tanpa ampun. Pukulan pertama datang lebih cepat dari yang ia duga. Kekasih yang ia puja, pria yang surat-suratnya menjadi penguat hatinya selama di perantauan, ternyata telah menikah dengan wanita lain setahun yang lalu. Janji-janji manis itu hanyalah angin lalu, kata-kata kosong yang diucapkan untuk membuatnya tetap mengirimkan uang. Hati Cherry serasa diremas hingga hancur berkeping-keping. Harapan akan sebuah pernikahan yang indah sirna seketika, berganti menjadi luka pengkhianatan yang dalam. Langit birunya mulai tertutup awan kelabu. Ia merasa bodoh, naif karena telah mempercayai dongeng yang ia ciptakan sendiri. Belum sempat ia mengobati lukanya, pukulan kedua menghantamnya lebih keras. Sahabat baiknya sejak kecil, orang yang ia percayai untuk mengelola sebagian tabungannya sebagai modal usaha bersama, datang dengan wajah pucat. Uang itu, seluruhnya telah habis. Sang sahabat mengaku tertipu investasi bodong, memohon maaf dengan air mata buaya. Cherry hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku. Tabungan yang ia kumpulkan dengan mengorbankan tidur dan menahan lapar, kini lenyap tak berbekas. Ia telah dikhianati oleh 2 orang yang paling ia percaya di dunia. Dalam keadaan limbung dan putus asa, Cherry memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia berpikir, setidaknya di sana ia akan menemukan tempat untuk bersandar. Setidaknya, pelukan ibu akan memberinya sedikit kekuatan. Namun, kenyataan berkata lain. Keluarganya, yang mendengar bahwa ia telah kehilangan seluruh uangnya, justru menyambutnya dengan tatapan dingin dan kata-kata tajam. Mereka menuduhnya sebagai anak yang gagal, yang hanya membawa aib dan masalah. Mereka tidak bertanya tentang lukanya, mereka hanya menyalahkan nasib sialnya. Malam itu di rumahnya sendiri, Cherry merasa menjadi orang asing. Ia diusir secara halus, diminta untuk tidak menjadi beban bagi keluarga. Dunia yang tadinya ia anggap sebagai tempat yang aman dan penuh cinta, kini berubah menjadi neraka. Semua fondasi yang ia yakini kokoh, cinta, persahabatan, keluarga, hancur lebur dalam waktu yang bersamaan. Ia benar-benar sendirian, tanpa uang sepeser pun, tanpa tempat untuk pulang. Malam itu, langit di atas kepala Cherry benar-benar runtuh, menelannya ke dalam kegelapan yang paling pekat dan sunyi. Cherry kini terlempar ke jalanan, tanpa tujuan dan harapan. Setiap sudut Bali yang dulu terasa indah, kini tampak mengancam. Ia tidur di mana saja ia bisa menemukan tempat untuk sekadar merebahkan badan, entah itu di emperan toko atau di balai bengong yang sepi. Rasa lapar menjadi temannya sehari-hari, menggerogoti perutnya yang kosong. Ia harus menelan harga dirinya dalam-dalam, menyingkirkan rasa malu yang membakar pipinya. Untuk bertahan hidup, ia melakukan pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan, tidak peduli seberapa rendah pekerjaan itu di mata orang.
Ia pernah menjadi tukang cuci piring di sebuah warung kecil, tangannya melepuh karena sabun dan air panas. Upahnya hanya cukup untuk sekali makan. Ia pernah menjadi pemulung, mengais botol-botol plastik bekas di antara tumpukan sampah yang bau. Seringkali, ia bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya. Mereka akan memandangnya dengan tatapan kasihan, atau lebih buruk lagi dengan tatapan menghina. Bisik-bisik mereka seperti jarum yang menusuk telinganya. Lihat, itu Cherry, yang baru pulang dari Malaysia. Katanya kaya, ternyata jadi gembel, begitu ejekan yang sering ia dengar. Setiap malam, ia akan menangis dalam diam, memeluk lututnya untuk menahan dingin dan sepi. Kegelapan terasa begitu nyata, seolah menjadi selimut tebal yang membelenggunya. Ia mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan memberinya cobaan seberat ini? Di mana letak kesalahannya, sehingga ia harus menanggung penderitaan yang tak berkesudahan? Rasa putus asa seringkali datang membisikinya untuk menyerah saja, untuk mengakhiri semuanya. Namun di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu yang menahannya. Sebuah percikan kecil di dalam hatinya yang menolak untuk padam. Percikan itu adalah sisa-sisa dari semangatnya yang dulu. Ingatan akan kerja kerasnya di Malaysia, ingatan akan mimpi-mimpinya, meski kini tampak mustahil. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika ia bisa bertahan bekerja di negeri orang, mengapa ia tidak bisa bertahan di tanah kelahirannya sendiri? Perlahan, ia mulai mengubah cara pandangnya. Ia tidak lagi melihat ejekan orang sebagai penghinaan, melainkan sebagai cambuk. Ia tidak lagi meratapi nasibnya, melainkan mulai berpikir bagaimana cara untuk mengubahnya. Di dalam gelap yang paling pekat itu, ia memutuskan untuk tidak menyerah. Titik baliknya datang dari sebuah kebaikan kecil yang tak terduga. Suatu hari, saat sedang beristirahat di depan sebuah pura, seorang ibu tua penjual canang sari memberinya sebungkus nasi. Ibu itu tidak bertanya apa-apa, hanya tersenyum tulus. Kebaikan sederhana itu terasa seperti seberkas cahaya matahari yang menembus kegelapan Cherry. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai orang gagal. Pertemuan itu menyadarkannya bahwa dunia tidak sepenuhnya jahat. Masih ada kebaikan, sekecil apapun itu. Terinspirasi oleh ibu penjual canang, Cherry mulai mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Dengan sedikit uang yang berhasil ia kumpulkan dari memulung, ia membeli beberapa bungkus mie instan dan beberapa butir telur. Ia meminjam kompor kecil dari seorang kenalan yang iba padanya. Di pojok sebuah jalan yang ramai, ia membuka lapak kecil. Hanya sebuah meja reyot dan sebuah spanduk sederhana bertuliskan warung mie instan Cherry. Awalnya tidak ada yang datang. Orang-orang hanya melewatinya dengan pandangan aneh. Namun, Cherry tidak menyerah. Ia terus berjualan setiap hari, dari pagi hingga malam. Ia menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum ramah, senyum yang sama yang pernah ia berikan kepada ibu penjual canang. Perlahan tapi pasti, satu persatu orang mulai mencoba mie buatannya. Mereka datang bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena tertarik dengan keteguhan hati gadis itu. Cherry tidak hanya menjual mie, ia menjual cerita. Ia menyajikan setiap mangkuk dengan sepenuh hati, menambahkan irisan cabai dan bawang goreng yang ia tanam sendiri di pot bekas. Warung kecilnya mulai dikenal dari mulut ke mulut. Setiap rupiah yang ia dapatkan, ia tabung dengan hati-hati. Ia tidak lagi mempercayai siapapun untuk mengelola uangnya, kecuali dirinya sendiri. Ia belajar dari kesalahannya. Ia menjadi lebih kuat, lebih bijaksana. Sedikit demi sedikit, lapak kecilnya mulai berkembang. Dari hanya menjual mie instan, ia mulai menambahkan menu nasi goreng dan aneka minuman hangat. Cahaya di ujung lorong itu kini semakin terang, bukan lagi sekadar seberkas, melainkan sudah menjadi jalan yang benderang. Ia membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, ia bisa membangun kembali hidupnya dari nol. 5 tahun berlalu sejak hari itu. Di tempat lapak kecilnya dulu berdiri, kini tegak sebuah warung makan yang ramai dan bersih. Namanya masih sama, Warung Cherry. Warung itu menjadi salah satu tempat makan favorit di daerah tersebut, terkenal dengan masakannya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Cherry, sang pemilik, kini adalah seorang wanita pengusaha yang sukses dan dihormati. Ia tidak lagi terlihat seperti gadis malang yang menangis di tepi jalan. Ia adalah seorang wanita tangguh yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Suatu hari, kekasih yang dulu mengkhianatinya datang ke warungnya. Pria itu tampak lebih tua, hidupnya tidak sebahagia yang ia bayangkan. Ia datang untuk meminta maaf. Beberapa waktu kemudian, sahabat yang menipunya juga datang, memohon pengampunan. Bahkan keluarganya yang dulu mengusirnya, kini datang silih berganti, mencoba memperbaiki hubungan dan memuji kesuksesannya. Mereka semua kembali, tertarik oleh cahaya keberhasilan Cherry. Cherry menyambut mereka semua dengan senyum yang sama. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum tulus dari hati yang telah memaafkan. Ia telah belajar pelajaran yang paling berharga.
Ia belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban di hati agar bisa melangkah lebih ringan. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka untuk merasa berharga. Kebahagiaannya kini ia ciptakan sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Ia tetap membantu keluarganya, bukan karena kewajiban, melainkan karena cinta tulus yang masih tersisa di hatinya. Ia telah menemukan fondasi baru yang jauh lebih kokoh, kepercayaan pada diri sendiri, dan keyakinan pada kekuatan semangat. Malam itu sambil memandang bulan purnama yang bersinar terang di atas warungnya, Cherry merenung. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa semangat dan keteguhan hati bisa mengalahkan kesulitan apapun. Pengkhianatan dan kehilangan memang menyakitkan, tetapi semua itu tidak akan bisa menghancurkan seseorang yang menolak untuk menyerah. Kegelapan akan selalu ada, tetapi begitu pula cahaya. Dan bagi siapapun yang berani terus berjalan meski dalam gelap, pada akhirnya akan menemukan purnamanya sendiri, yang bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kisah Cherry adalah kisah tentang harapan.